Nah, baiklah, kita lanjut ke pembahasan mengenai integrasi numerik. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, di sini saya akan memperlihatkan sub-sub pembahasan atau kerangka materi dari integrasi numerik ini. Nah, jadi dalam integrasi numerik ini, terlebih dahulu kita akan membahas mengenai permasalahan dari integral sehingga dia membutuhkan metode numerik. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai mengapa matematika komputasi dibutuhkan dalam metode ini. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai apa-apa saja metode dalam integrasi numerik ini. Nah, begini, integrasi numerik di sini terdapat metode yang mana. Nah, jadi metode dalam integrasi numerik itu yang pertama mengenai integral Riemann, yang kedua mengenai kaidah Piast. Nah, kaidah Piast ini terbagi menjadi tiga, yakni kaidah Piast segi empat, kaidah Piast trapesium, kaidah Piast titik tengah. Nah, yang ketiga mengenai metode Newton-Cotes. Nah, di sini terbagi menjadi tiga, yakni metode trapezoida dan metode Simpson 1/3 dan metode Simpson 3/8. Nah, selanjutnya yang keempat itu mengenai integrasi Gauss. Di sini terbagi menjadi dua, yakni integrasi Gauss 2 titik dan integrasi Gauss 3 titik. Kemudian yang terakhir dan yang keempat ini mengenai integrasi Rambert. Nah, di sini selanjutnya saya akan membahas permasalahan dalam integral sehingga dia membutuhkan metode numerik. Nah, begini, pada mata kuliah kalkulus salah satu topik utamanya itu adalah integral. Nah, penyelesaian integral pada kalkulus itu telah diperkenalkan sebagai teorema dasar kalkulus atau TKD. Nah, di dalam TKD ini telah diulas bagaimana pembentukan rumusan secara analitiknya dari suatu masalah integral didekati dengan anti turunan. Nah, permasalahan yang kemudian muncul bahwa tidak semua penyelesaian integral fx itu dapat ditentukan melalui anti turunan dari fx. Nah, bukan hanya itu saja, dalam bidang sains sering ditemukan ungkapan-ungkapan integral matematis yang tidak mudah atau bahkan tidak dapat diselesaikan secara analitis. Nah, di samping itu, kadang-kadang fungsi yang diintegralkan itu tidak berbentuk analisis, tetapi dalam bentuk data atau tabel, dan kadang integral tidak dapat atau sukar diselesaikan secara analitik. Untuk itu, kehadiran metode numerik menjadi penting manakala pendekatan analitis itu mengalami kebuntuan. Nah, di sini integrasi numerik itu dilakukan untuk mendapatkan nilai-nilai hampiran untuk beberapa integral tentu yang tidak dapat diselesaikan secara analitis. Nah, itulah permasalahan di integral sehingga membutuhkan metode numerik. Selanjutnya kita akan membahas mengapa matematika komputasi dibutuhkan dalam metode ini. Nah, matematika komputasi itu telah banyak menjawab berbagai permasalahan dan menangani masalah-masalah dalam matematika, mulai dari fungsi limit, fungsi turunan, sampai fungsi integral, dan masih banyak pula yang lainnya. Nah, fungsi-fungsi tersebut dapat dengan mudah terselesaikan cukup dengan melukiskan fungsi-fungsi yang akan dicari. Nah, penggunaan fungsi-fungsi tersebut tentunya memiliki berbagai hal yang harus diperhatikan, mulai dari cara penulisan dan cara penggunaan simbol yang sesuai. Nah, dalam matematika komputasi melalui aplikasi MATLAB, perintah yang digunakan atau dituliskan pada jendela kerja Windows pun berbeda. Nah, seperti yang telah diketahui sebelumnya, yaitu untuk limit, maka perintah yang digunakan adalah limit. Begitu pula untuk fungsi turunan dapat menggunakan perintah div. Sedangkan untuk integral yang akan dibahas pada kali ini yaitu menggunakan perintah inline. Nah, di sini integral itu terdapat dua macam, yakni integral tentu dan integral tak tentu.
pada integral juga terdapat trigonometri yang dalam penyelesaiannya itu membutuhkan waktu yang cukup lama dan dengan cara yang agak menyulitkan. Namun dengan matematika komputasi melalui aplikasi MATLAB ini cara-cara yang rumit tersebut dapat disederhanakan sehingga untuk memperoleh hasilnya pun cukup dengan mudah. Nah, baiklah, yang pertama itu kita akan membahas mengenai integral Riemann. Integral Riemann ini dilakukan di mana dengan membagi interval di bawah kurva suatu fungsi matematik sebanyak n subinterval sama besar. Nah, area setiap subinterval diperoleh dengan mengalihkan panjang dan lebar masing-masing persegi panjang. Nah, kemudian jumlah masing-masing area tersebut itu digunakan untuk menaksir interval integral suatu fungsi dengan interval tertentu. Nah, di sini terdapat fungsi f pada selang interval a, b di mana dibagi menjadi n selang bagian. Nah, jadi di sini dapat dilihat ini jumlah bagiannya ini tuh masih tidak terlalu banyak. Kemudian di sini sudah lumayan banyak. Nah, di sini sudah kita lihat bagiannya itu sudah sangat banyak. Nah, dari ketiga gambar ini kita bisa simpulkan bahwa semakin banyak bagian nilainya, yang bagian itu yang ini, semakin banyak bagian nilainya, maka dia akan semakin mendekati nilai eksaknya. Nah, seperti itu. Nah, di sini pada fungsi f di selang interval a, b dibagi menjadi n selang bagian dengan titik-titik bagi. Jadi di sini dari A sampai B kita akan ambil titik-titik yang sangat banyak dari X1, X2 sampai Xn dikurang 1. Nah, sehingga nantinya itu dikatakan bahwa A itu adalah titik X0 dan B ini adalah titik Sn dikurang 1. Nah, jadi menurut penempatannya dalam garis bilangan, maksudnya titik ini tuh tidak ada yang di tempat sama. Jadi titik ini tuh tidak ada yang berimpit, harus ada selisih. Jadi di sini X0 lebih kecil dari X1, X1 lebih kecil dari X2, dan seterusnya sampai lebih kecil dari Xn dikurang 1. Nah, dari himpunan n selang bagian itu disebut partisi selang. Jadi P ini adalah partisi selang yang mana memuat di sini memuat X1 sampai ke Xn. Nah, kemudian panjang selang-selang bagian itu berturut-turut dinamakan sebagai delta X, dengan delta Xn sama dengan Xn dikurang 1. Nah, selanjutnya di sini untuk mencari luas di bawah kurva diperoleh di sini L sama dengan L1 ditambah L2 dan seterusnya sampai dengan Ln. Nah, di sini L kita masukkan nilai dari L1 yaitu fx1 dikali delta X, kemudian nilai dari L2 yakni fx2 delta X sampai dengan fxn delta X. Nah, selanjutnya di sini interval fx1 ditambah fx2 ditambah fx3 sampai dengan fxn dikali delta X, sehingga kita mendapatkan L sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dikali fxi delta X. Nah, di sini disebut jumlah Riemann fungsi f pada selang interval a, b dengan partisip P, yang mana memuat rumusnya yakni L sama dengan limit dari mutlak P menuju 0, di mana sigma I sama dengan 1 sampai N kemudian dikali fxi delta X. Nah, dari persamaan di atas itu diperoleh rumus untuk integral tertentu sebagai berikut, di mana integral dari A sampai B fx dx untuk A itu lebih kecil dari B. Nah, selanjutnya di sini dapat ada 3 gambar mengenai Riemann kiri, Riemann kanan, Riemann tengah. Nah, Riemann kiri itu kita bisa lihat gambarnya itu dia mulai dari kiri. Jadi dia ambil titik itu mulai dari sini, ya, sampai begini dia membentuk seperti ini. Nah, namanya saja Riemann kiri, jadi dia mulai dari kiri. Nah, begitupun dengan Riemann kanan, dia akan mulai dari kanan. Jadi dia akan mulai dari sini
begini, sehingga dia akan membentuk seperti ini. Nah, kemudian Riemann tengah ya tentunya dia akan mulai dari tengah. Jadi dia akan mulai dari sini seperti ini. Nah, selanjutnya mengenai algoritma metode integral Riemann. Yang pertama itu kita membuat partisinya, kemudian kita mengaproksimasi, setelah itu kita jumlahkan. Nah, setelah itu kita tentukan nilai pendekatan melalui limit. Nah, kemudian setelah keempat ini sudah dilakukan, maka perhitungannya akan selesai. Nah, di sini ada contoh integral Riemann, di mana integral dari min 2 sampai 3 dikali x ditambah 3 dx dengan integral Riemann atau delta x sama dengan 5 per n. Nah, secara analitik, nah di sini integral dari 1,8 sampai 3,4 e pangkat x dx sama dengan e pangkat x, kita masukkan di sini integralnya, di sini interval 1,8 sampai 3,4, kemudian sama dengan kita masukkan nilai integralnya itu e sama dengan e pangkat 3,4 dikali e pangkat 1,8, maka hasilnya ini itu adalah ini 29,964 dikurang hasilnya e pangkat 1,8, itu hasilnya adalah 6 dikali 0,496, dari 29,964 dikurang 6,0496 hasilnya adalah 23,914. Nah, di sini secara numerik itu pastikan selang dari interval min 2,3 menjadi n, selang bagian yang sama masing-masing dengan panjang delta x sama dengan 5 per n. Nah, sebagai titik sampel kita pilih fi sama dengan xi, yaitu titik batas setiap selang bagian. Maka di sini kita masukkan dulu x0 itu adalah min 2, x1 itu adalah min 2 ditambah delta x. Jadi hasilnya itu min 2 ditambah nilai dari delta x adalah 5 per n. Kemudian x2 itu min 2 ditambah 2 delta x. Jadi di sini min 2 ditambah 2 dikali 5 per 6. Kemudian xi itu min 2 ditambah i delta x sama dengan min 2 ditambah i, kita masukkan nilai dari delta x yaitu 5 per n sampai dengan xn dikurang 2 ditambah n delta x sama dengan min 2 ditambah n dikali 5 per n sama dengan 3. Nah, jadi fxi sama dengan xi ditambah 3 sama dengan 1 ditambah i 5 per n. Nah, di sini kita menghitung jumlah Riemann-nya dengan rumus dari jadi di sini kita menghitung jumlah Riemann-nya. Nah, rumus dari metode Riemann tadi itu adalah seperti ini. Jadi di sini kita masukkan nilai yang didapat sebelumnya. Nah, dapat kita lihat seperti ini hasilnya. Kemudian di sini sehingga dari penjabarannya ini kita mendapatkan hasil dari jumlah Riemann yaitu 35 per 2 dikali 1 ditambah 1 per n. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai pendekatan dengan limit. Nah, di sini karena P adalah partisi tetap, yakni mutlak P menuju 0 setara dengan n menuju tak hingga. Jadi di sini integral 1,8 sampai 3,4 dikali e pangkat x dx sama dengan limit di mana mutlak P menuju 0 kali sigma i sama dengan 1 sampai n dikali fxi delta x. Nah, kemudian kita masukkan nilai dari yang didapat, nilai dari jumlah Riemann-nya yaitu 35 per 2 dikali 1 ditambah 1 per n seperti ini. Kemudian di sini 35 per 2 dikali 1 ditambah 1 per tak hingga hasilnya adalah 17,5. Setelah itu kita menghitung galat hasil integrasinya dengan rumus epsilon sama dengan mutlak dari 17 17,5 dikurang 17,5 sama dengan 0. Selanjutnya kita membahas mengenai kaidah trapesium. Nah, di sini pada metode trapesium ini atau
kaidah trapesium satu pias itu merupakan metode integral numerik dengan persamaan polinomial orde 1. Di sini dalam metode ini kurva lengkung dari fungsi fx itu digantikan oleh garis lurus. Jadi pada metode trapesium ini yang digunakan adalah pendekatan garis lurus atau linear. Nah, seperti gambar dapat kita lihat gambarnya itu seperti ini. Nah, luasan bidan di bawah fungsi fx antara nilai xa dan xb, pendekatan dilakukan dengan satu pias atau trapesium berdasarkan rumus geometri diperoleh seperti ini. Integral a sampai b dikali fx dx, di mana sama dengan b dikurang a dikali fa ditambah fb, kemudian dibagi 2. Ini merupakan kaidah trapesium satu pias. Nah, selanjutnya pada gambar 42 ini itu terdapat banyak kesalahan. Nah, untuk mengurangi kesalahannya itu kurva lengkungnya ini kita bisa dekati oleh sejumlah garis lurus sehingga akan terbentuk banyak pias itu seperti gambar yang ini. Jadi pada gambar ini tuh panjang piasnya yaitu adalah delta x. Nah, ini dapat kita lihat panjang piasnya itu delta x. Nah, apabila di sini terdapat n pias, berarti panjang masing pias itu adalah delta x dikurang b delta x sama dengan b dikurang a per n. Nah, kemudian batas-batas pias itu diberi notasi x0 sama dengan a, x0 sama dengan a, dan xn sama dengan b. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai algoritma dari kaidah trapesium ini. Nah, pertama itu kita lihat batasan integralnya untuk menentukan a dan b. Kemudian kita cari nilai xr sama dengan a ditambah rh dengan h sama dengan b dikurang a per n. Setelah itu lihat dan tentukan koefisiennya. Lalu kita hitung koefisiennya dengan xr. Nah, kemudian untuk mencari luas kaidah trapesium satu pias itu digunakan rumus pada kaidah trapesium satu pias itu. Jadi ini adalah rumus dari kaidah trapesium satu pias. Selanjutnya, untuk mencari luas kaidah trapesium n pias itu dengan cara atau dengan rumus seperti ini. Nah, setelah langkah 1 sampai langkah 5 itu kita jalankan, maka artinya penyelesaian itu sudah selesai. Nah, untuk lebih jelasnya kita lanjut saja ke pembahasan soal. Nah, di sini kita hitunglah integral 1,8 sampai 3,4 pangkat x dx dengan kaidah trapesium satu pias. Nah, di sini solusi numerik yang didapat itu seperti ini, mana integral a sampai b fx dx sama dengan b dikurang a dikali fa ditambah fb dibagi 2. Kita kemudian kita substitusikan ini ke dalam soal. Jadi di sini sehingga kita mendapatkan yaitu 28,81,88. Nah, setelah itu kita menghitung galatnya yaitu 23,914 dikurang 28,81088. Hasilnya adalah 4,89688. Nah, kemudian ini penghitungan secara numeriknya. Nah, jadi di sini sebelumnya di sini kan tidak ditentukan berapa hanya itu. Nah, tapi di proses numerik itu trapesium n pias bila hanya itu 0,2. Nah, di sini n sama dengan b dikurang a per h sama dengan 3,4. 3,4 dikurang 1,8 dibagi 0,2 sama dengan 1,6 per 0,2 sama dengan 8 pias. Jadi dari hasilnya ini kita mendapat 8 pias. Nah, selanjutnya di sini I sama dengan H per 2 kali fx0 ditambah fxn ditambah 2 dengan sigma I sama dengan 1 sampai n dikurang 1 dikali fxi. Nah, kemudian kita substitusi nilai yang ini ke dalam soal. Nilai yang ini ke di sini. Nah, sehingga di sini tuh kita dapatkan 0,2 dibagi 2 adalah 0,1
fx0 itu nilainya yang ini, fxn yaitu nilainya yang ini, kemudian fx1 yang ini, fx2, fx3, fx4, fx5, fx6, dan fx7. Nah, setelah pengoperasian ini hasil jumlahnya yaitu kita dapat 0,1 kali interval 36,013 ditambah 2 dikali 1,01 dikali 101,96. Nah, sehingga di sini kita mendapatkan 0,1 dikali 239,94, hasilnya adalah 23,994. Setelah itu kita menghitung galat hasil integrasinya. Itu dengan rumus ini (23,914) dikurang 23,994, kita mendapatkan hasilnya itu 0,08000. Kita akan membahas mengenai metode integrasi Simpson 1/3. Nah, menurut bahasanya kenapa kok 1/3? Karena di sini kita menggunakan 3 titik berat. Nah, kalau tadi integral trapesium itu kita menggunakan pendekatan trapesium, sekarang kita menggunakan mirip dengan trapesium tapi kita dekati dengan trapesium yang kita bagi lagi menjadi 2 yang disebut dengan metode Simpson 1/3. Nah, pendekatan yang kita gunakan adalah fungsi parabola, tapi ini mengembangkan integrasi trapesium. Nah, kalau kita lihat pada ilustrasi di sini, kita gunakan batas dari x0 sampai x2 dengan titik tengahnya yaitu yang ini. Dengan aturan trapesium kita mencari luas untuk trapesium yang pertama itu dan trapesium yang kedua, kemudian jumlahkan. Nah, dengan menggunakan aturan sistem dengan titik tengahnya yaitu berbobot 2, maka akan kita memperoleh luasnya dengan aturan trapesium tadi itu delta x dibagi 2. Kemudian dengan aturan Simpson dengan titik tengah berbobot 2, maka di sini luasnya itu adalah dengan rumus delta x dibagi 3, di mana untuk fxi nya itu kita kalikan dengan 2 karena tadi untuk xi nya itu adalah titik tengahnya dengan bobot adalah 2, sehingga kita memperoleh luasnya itu delta x dibagi 3 dikali fxi dikurang 1 ditambah 4 fxi ditambah fxi ditambah 1. Mengenai metode Simpson 3/8. Pada metode ini tuh kita menggunakan polinom interpolasi berderajat 3. Nah, luas daerah yang dihitung sebagai hampiran nilai integrasi adalah daerah di bawah kurva polinom derajat 3. Nah, parabola untuk membentuk polinom interpolasi derajat 3 itu kita butuhkan 4 buah titik data. Nah, di metode Simpson 1/3 tadi kita membutuhkan 3 buah titik data. Di sini kita membutuhkan 4 buah titik data. Misalkan titik tersebut yakni 0F0, HFH, 2HF2H, dan 3HF3H. Nah, di sini kita dapat lihat pada gambar ini dia mempunyai 4 buah titik data yakni ini, dan kita dapat lihat bentuk kurvanya itu seperti apa. Nah, setelah itu algoritma metode Simpson 3/8. Pertama itu kita lihat batasan integral pada soal untuk menentukan nilai A dan B nya. Kemudian kita cari nilai XR sama dengan A ditambah RH dengan H sama dengan B dikurang A per N. Setelah itu kita lihat dan tentukan koefisien, lalu kita hitung koefisien FXR nya. Nah, kemudian kita cari luas metode Simpson 3/8 1 bias dengan rumus seperti ini. Nah, setelah itu kita mencari luas metode Simpson 3/8 NPS dan rumusnya seperti ini. Setelah 5 langkah ini kita jalankan, maka kita akan mendapatkan hasilnya. Nah, di sini soalnya hitunglah integral 1,8 sampai 3,4 E pangkat X dx
dengan metode Simpson 1/3 LPS, ambil N sama dengan 9. Nah, di sini H sama dengan B dikurang A per N sama dengan 3,4 dikurang 1,8 per 9 sama dengan 0,177. Nah, kemudian data yang ini tuh kita masukkan seperti ini. Kemudian kita menghitung nilai FXR-nya. Setelah itu kita masukkan rumusnya. Data ini kita substitusikan ke rumus yang ini sehingga kita mendapatkan hasilnya yaitu seperti ini. Nah, yang mana 0,06667 dikali 357,1484 kita dapatkan hasilnya 23,80989 sehingga hasil galatnya yaitu 23,914 dikurang 23,80989 kita mendapatkan hasilnya adalah 0,10410.